Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi, karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam yang alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi, dan juga bertawabul ilmi kembali, insya Allah di dalam hafalah mubarakah. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu di kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji di Rabu malam hari ini bertepatan di tanggal 19 Februari 2025 yang tak terasa dalam hitungan hari insya Allah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan yang tentunya bulan yang kita tunggu bersama-sama. Semoga Allah perkenankan kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan tersebut. Semoga Allah mudahkan dan juga semoga kita diberikan kesehatan dan juga usia untuk bisa bertemu dan juga beribadah di bulan suci Ramadan mendatang. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang telah hadir di kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji malam hari ini yang tepat waktu. Dan insya Allah untuk kelas seperti biasa akan dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti untuk materi akan dilanjutkan kembali Bapak Ibu ya dari pekan sebelumnya. Dan insya Allah akan berjalan selama 60 menit ke depan. Dan nanti setelah pemaparan materi ataupun bedah tajwidnya, insya Allah 30 menit berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan juga sesi talaki Bapak Ibu. Dan seperti biasa agar kelas ini dapat berjalan dengan tertib dan juga lancar selama kelas ini berlangsung Bapak Ibu, terutama pada saat materi sedang dijelaskan oleh asatidz kami, mohon kiranya Bapak Ibu dapat memperhatikan dengan seksama, kemudian mohon diperhatikan juga untuk mikrofonnya untuk bisa dinonaktifkan terlebih dahulu, terkecuali nanti jika sedang ada interaksi. Boleh dinyalakan, namun jangan lupa untuk dimatikan kembali, seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti jika sudah memasuki sesi tanya jawab dan juga sesi talaki, diperkenankan Bapak Ibu menggunakan fitur raise hand-nya ataupun angkat tangannya pada akun Zoom-nya masing-masing. Kemudian nanti Gesa akan panggil secara berurutan dan dipersilakan untuk bertanya ataupun untuk talaki. Semoga dapat dipahami Bapak Ibu ya. Dan marilah kita awali kelas ataupun pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan sapa kembali. Assalamualaikum Ustadz Salman. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gesa. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah khair. Akhirnya bertemu kembali setelah beberapa pekan lalu ditemani oleh Teh Syifa. Untuk pekan ini bertemu dengan Gesa kembali. Dan insya Allah nanti semakin malam akan semakin bertambah untuk pesertanya Ustaz Salman, dan sepertinya Ustaz Salman sudah siap dan Bapak Ibu sudah siap. Oleh karena itu untuk waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, syukran Kang Gesa. Sudah siap Ibu Bapak semuanya? Ikhwah semuanya? Allah. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalau manggil saudara-saudari itu ikhwah ya. Kalau buat laki-laki ikhwan, itu kalau buat perempuan akhwat ya. Nah, digabunglah antara banyak laki-laki dengan banyak perempuan menjadi ikhwah. Nah, gitu ya. Nah, jadi supaya lebih formal jadi ikhwah ya. Tidak ada bapak-bapak, tidak ada ibu-ibu. Di sini semuanya rata. Masih muda semua ya. Ya, semangatnya masih semangat muda, Masya Allah. Kita mulai ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan. Alhamdulillahilladzi ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kita Al-Furqan. Ada yang tahu artinya Al-Furqan? Pembeda. Betul, pembeda ya. Kalau Furqan itu adalah pembeda, sementara Umar itu dijuluki sebagai Al-Faruq ya. Al-Faruq apa? Pembeda juga. Maksudnya apa? Bedanya apa? Pembeda dengan yang lain. Kalau Umar itu dakwahnya dia secara terang-terangan, tanpa ada rasa takut. Bahkan ketika beliau ingin hijrah, ya semua orang-orang jahiliyah ditantang. Saya ingin hijrah, kata Umar. Siapa yang mau menghadang saya di balik bukit, silakan. Tapi sebelum itu, pamit dulu kepada istrinya, pamit dulu kepada ibunya, pamit dulu kepada anak-anaknya. Karena mereka akan menjadi janda, ibu-ibu akan kehilangan anaknya, anak-anak akan kehilangan bapaknya. Nah, gitu ya. Jadi Umar itu luar biasa. Maka dijuluki sebagai Al-Faruq, pembeda. Maka Al-Quran juga hadir, Allah turunkan kepada kita sebagai pembeda. Pembedanya apa? Beda dari umat-umat sebelumnya. Khusus umat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Maka kalau ditanya, mujizatnya Nabi Muhammad apa? Kok tidak terlihat? Misalnya ada orang-orang yang berkata seperti itu. Kalau Nabi Musa kan membelah lautan. Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang sudah wafat. Kemudian Nabi Ibrahim apalagi ya, bisa mengumpulkan bisa menghidupkan burung toir ya dari satu bukit di bukit lain, jadi dibelah 4 ya, setiap potongan burung tadi diletakkan satu bukit, kemudian dikumpulkan kembali menjadi hidup kembali. Kemudian siapa lagi? Nabi Nuh ya, bisa membuat kapal misalkan. Kemudian siapa? Nabi Sulaiman memiliki kekayaan yang luar biasa. Nabi Muhammad orang yang sederhana. Ya, Nabi Muhammad tidak pernah membelah lautan. Ya, seperti itu. Tapi mujizat yang paling luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan kemudian kepada umatnya, kemudian diberikan kepada umatnya adalah Al-Qur'an. Ya. Karena apa? Al-Quran ini mukjizat yang tidak akan pernah terputus oleh waktu. Nabi Musa bisa membelah lautan. Sudah, tidak ada lagi. Ya, sampai sekarang tidak ada lagi. Mukjizat itu tidak akan bisa dirasakan oleh orang-orang setelahnya. Tapi mukjizat Nabi Muhammad sudah berapa tahun? Hampir 1.500 tahun yang lalu sampai sekarang kita masih merasakan mukjizat daripada Al-Quran. Ya, mukjizat daripada Al-Quran. Maka kita harus bersyukur Allah turunkan kepada kita Al-Furqan. Karena Al-Quran itu nama lainnya juga Al-Furqan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Surat apa itu? Ada yang tahu nggak? Ayo. Betul ya. Al-Kahf ya, Al-Kahf. Nah, itu adalah surat Al-Kahf. Allah menyebutkan walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan Al-Qur'an itu yang telah diruntuhkan bengkok. Maksudnya apa? Ada kesalahan di sana? Tidak ada. Sempurna. Hadza lisanun arabiyyun mubin. Tilka ayatullahi ya. Tilka Surah Yusuf itu bahwa ini adalah kitab yang mubin.
Ayatul Jelas. kitabul mubin, ya, kitabul mubin. Ya, ini adalah ayat atau mujizat Allah, bukan mujizat Allah, apa? Tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang benar, ya. Nah, jadi Allah tidak menjadikan Al-Qur'an itu ada sesuatu yang diragukan. Bahkan Allah menantang, wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala Jika fa'atu bi suratim min misli. fa'tu bi suratim mim mithli, ya, yang serupa, ya. Nggak usah satu surat deh, satu ayat saja yang serupa, tidak mampu, ya. Nah, tidak mampu. Bahkan ketika ada seorang sahabat yang mengucapkan alif lam mim, maka orang jahiliyah yang pada saat itu fasih bahasanya, yang sering membuat syair, yang sering mengumpulkan tulisan-tulisan ditempelkan kemudian di dinding Ka'bah, ya, sampai takjub. Ini bahasa apa? Ya, ini luar biasa sekali, gitu ya. Sampai orang-orang jahiliyah itu takjub ketika mendengar Al-Qur'an. Makanya ada yang namanya apa? Mad apa? Kan ada mad wajib, ada mad tabi'i atau mad asli. Kemudian ada mad far'i. Nah, mad far'i. Nah, kalau mad wajib orang Arab sudah biasa. Ya, madnya 2 harakat, panjangnya 2 harakat, ya. Ya, salam, misalkan seperti itu, ya, itu sudah biasa. Tapi ketika muncul bacaan yang seperti tadi, alif lam mim shad, apa ini, ya, kata orang Arab, apa ini, ya? Kemudian itulah muncullah kaidah mad far'i seperti itu, ya. Maka kita harus banyak bersyukur. Kita mulai semua sesuatu itu dengan syukur, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, ya. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa, la tuhsuha, tidak akan bisa menghitungnya. Seperti itu, ya. Baik, gimana kabarnya hari ini? Ikhwas semua? Alhamdulillah. Insyaallah ini tadi sudah absen semua, ya. Di kolom komentar itu sudah banyak. Ustadz, yang ini hadir Ustadz dari mana tadi, ya? Banyak sekali, ya. Ada dari Riau tadi, ya. Ada dari mana-mana, ya. Insyaallah. Ini mudah-mudahan kita beda tempatnya, jauh jaraknya, cuman dekat di hati, ya. Nah, kita saling mendoakan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wal afiat, ya. Nah, apa bedanya sehat sama afiat? Ada yang tahu? Sehat fisik, kalau afiat hati. Betul, ya. Jadi kalau kita berdoa itu minta jangan sehat saja, sama afiat juga. Kalau sehat itu misal, semoga sehat ya, misalkan, semoga sehat ya, berarti ada sesuatu yang melukai anggota tubuh, baik itu sakit, kemudian memar ataupun luka. Nah, itu sehat. Kalau kita sudah hilang sakitnya, hilang memarnya, maka itu kita bilang sehat. Tapi ketika kita dalam masalah, kita ada sesuatu yang mengganjal dalam hati, ya, kita diuji sedikit, ya. Nah, bagaimana ayatnya itu? Bagaimana itu? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna wala nabluwannakum bisyai'im, ya, minal khauf wal ju' wa naqasim. Nah, diuji sedikit ya Allah, lapar misalkan gitu, ya. Misalkan besok mau makan apa misalkan, ya. Misalkan waduh besok misalkan ada sesuatu yang membuat kita memikirkan dari sekarang, ya. Diuji sedikit, wa naqasim minal amwal, ya, berkurang apa ketenangannya. Nah, itu diuji. Nah, apabila nanti dia sudah kembali sempurna, kembali sehat, ya, kembali tenang, maka itu bukan sehat saja, tapi sehat afiat. Nah, ya, mudah-mudahan di sini semuanya sehat wal afiat dan afiat. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, gitu, ya. Jadi apa? Ketika kita sehat walafiat, belajarnya fokus. Ya. Nah, biasanya kalau afiatnya sudah bagus, maka ilmunya nanti akan mudah masuk nanti, insyaallah, ya. Baik.
Kita hari ini lanjutkan kembali bedah tajwid kita insyaallah ya, kita menambah ayat langsung nanti insyaallah ya. Jadi kita murojaahnya kita sedikitkan. Berarti kita sudah sampai ayat 24 ya. Hari ini 24, betul? Betul, Ustaz. Nah, berarti kita nanti insyaallah sampai 30 ya. Jadi kita tidak bahas tidak murojaah dari awal ya, tapi kita murojaahnya dari ayat 16 saja ya, ayat 16 nanti baru kita langsung tambah sedikit banyak ya. Kenapa? Karena di sini teman-teman sudah mulai banyak yang mengerti istilah-istilah ya, kaidah-kaidah. Jadi nanti tinggal kita banyakkan praktiknya nanti insyaallah ya, seperti itu. Baik, kita mulai dengan ta'awudz kemudian basmalah ya. Nanti kita baca bareng-bareng dengan dipimpin nanti insyaallah. Saya akan mimpinnya kemudian diikuti oleh ikhwah semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Silakan. وأما إذا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا Sekarang ayat 23. وجيء يومئذ بجهنم. Silakan. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
Oke, berarti kita sekarang masuk ke ayat 24 ya. Nah, ini ayat yang baru. Kita baca dulu sama-sama nanti ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Silakan. Lu ya Sekali lagi ya. Aku, ini huruf qaf harus tebal. Suaranya harus tebal ya. Yaqul bukan yakul ya. Bukan yakul ya, tapi yakul. Nah, ini. Benar ya. Betul. Nah, sebentar ya. Oke, saya contohin dulu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Silakan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Betul. Yaqulu ya laitani. Ada yang sedang buka Al-Quran. Terjemah? Terjim? Ya, Ustaz. Nah, boleh. Siapa? Dia berkata, Satu orang, boleh? Ya, Boleh. Ustaz. Nah, siapa itu? Ibu siapa tadi? Indarni, Ustaz. Nah, silakan Ibu Indarni. Erni. Coba dibacakan artinya ayat 24. Yaqulu, dia berkata, ya laitani, wahai alangkah baiknya jika aku berdalat dahulu aku mengerjakan hayati untuk hidupku. Oke. Nanti kemudian nanti di ayat 25-nya lagi ya, selain kita bahas tajwidnya, coba kita baca artinya sedikit demi sedikit ya. Baik, kita bahas dulu ayat 24. Boleh di mute dulu. Nah, ini karena ada suara yang feedback ya. Kalau misalkan tidak di mute enggak apa-apa. Cuman tapi kita jangan mengeluarkan suara dulu supaya nanti suara Ana tidak terputus-putus. Yaqulu, di sini pertama kita ya muncul ada kaidah yang namanya mad tabi'i. Ketika ada dhamma bertemu dengan waw sukun. wow, Oke, nah ini masih ada yang feedback suaranya Afwan ya. Ya laitani. Nah, ini ada ya dibaca 2 harakat. Ingat ya. Kenapa ya dibaca 2 harakat? Karena ada fathah berdiri. Ya, fathah berdiri ini adalah salah satu daripada 7 kaidah mad tabi'i. Ya. 3 bagian fathah, 2 bagian kasrah, 2 lagi bagian dhammah. Ya, 3 bagian fathah apa saja? Apabila fathah bertemu alif, kemudian ada fathah bertemu dengan alif maksurah atau alif bengkok, kemudian ada fathah yang berdiri kecil. Seperti ini. Nah, biasanya di Al-Quran Indonesia ada fathah berdiri. Kalau di Al-Quran Madinah ada nggak, Ustaz? Oke, kita cek. Ya, di Al-Quran cetakan Madinah ada nggak? Nah, biasanya dia ditemani dengan fathah biasa, cuman diberi tanda alif kecil. Nah, boleh sebutannya mau alif kecil atau fathah berdiri itu tidak masalah, ya, tidak masalah. Boleh. Kalau di Al-Qur'an Madinah dia fathah dengan alif kecil. Ketika di Al-Qur'an Indonesia, karena mungkin kita sering makainya Al-Qur'an Indonesia ya, jadi kita sekarang belajarnya di Al-Qur'an Indonesia menggunakan fathah berdiri. Yaqulu ya lai. Nah, ini ketika ada fathah setelahnya ada ya sukun, ini hukumnya adalah lin, ya, jadi tidak ditarik, ya, tidak tidak dihentakkan, ya. Yaqulu ya laitani, lo bukan, no, ya. Yaqulu ya lai, bukan, tapi dia diayun, lai,
gitu ya. Yaqulu ya laitani. Nah, ini mad dua harakat. Insyaallah kalau mad dua harakat sudah paham lah ya semuanya. Pertama kaidah-kaidahnya, sebab-sebabnya. Qaddamtu, mimnya harus jelas. Nah, kenapa? Kalau dia tidak jelas nanti takutnya dia jadi samar. Ya laitani qaddamtu li ya, itu bukan hukum izhar syafawi. Kalau ini hukumnya izhar syafawi. Karena apa? Karena ada mim sukun. Ya, ini ada mim sukun bertemu setelahnya huruf ta. Apa saja huruf yang menyebabkan hukum izhar syafawi? Ya, boleh jawab. Selain mim dan ba. Betul. Selain apabila mim sukunnya bertemu dengan mim dan ba. Berarti kalau huruf ta izhar syafawi bukan? Iya. Izhar syafawi, ya. Baik. Lihaya ya matabi'i ti. Nah, ini di akhir ayat. Di akhir ayat mat tabi'i, ya. Apakah dia diberikan kaidah mat arid li sukun atau hanya mat tabi'i saja? Mat tabi'i saja. Kalau dia diberikan hukum tajwid mad arid li sukun, syaratnya harus ada apa? Yang disukunkan. Oke, huruf yang disukunkan. Ini huruf sukun bukan? Bukan. Jadi gimana? Bukan. Yang huruf hijaiyah yang disukunkan. Ini Badal. Ini bukan arid. nah, itu ya. Jadi sukunnya harus arid. Apa arid? Palsu. Huruf Arid. Baru Apa terjadi, arid? baru terjadi Palsu. Palsu. Ya. Ya, dia seharusnya dia berharokat ro, ri atau ru. Tetapi dia menjadi sukun, dipaksa menjadi sukun harokatnya karena dia waqaf di sini. Karena dia waqaf. Nah, karena dia waqaf. Kalau ini walaupun dia sukun, dia tetap tidak dijuluki mat arid li sukun. Karena apa? Sukunnya sukun asli. Asli dalam bahasa Arab itu artinya adalah akar, bawaan. Ya, sudah dari sananya dia sukun, makanya disebut dengan asli. Ya. Kalau di Indonesia apa asli? nggak palsu. Tanpa campuran. Tanpa campuran, ya. Nah, itu. Tidak ada makna yang bisa ini ya. Apa? Kalau dalam bahasa Arab ada asli, ya, itu artinya adalah akar. Awal. Kalau di bahasa Indonesia, kalau kita tulis asli, ini maknanya apa? Murni. Murni, kalau murni itu berarti sinonim. Huruf asam. Apa? Nah, itulah ya, nanti silakan ya dicari ya. Nah, makanya kita harus bersyukur ya kalau Al-Qur'an itu menggunakan bahasa Arab. Karena ada sesuatu di bahasa lain yang tidak bisa diungkapkan kecuali dengan bahasa Arab. Itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya. Alif lam mim tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan dengan berbahasa Arab agar kamu berfikir. Ya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan di sana kenapa harus berbahasa Arab? Karena ada kata-kata yang dia tuh hanya bisa diungkapkan dengan bahasa Arab lagi, seperti itu. Saya sering jelasin ini ya. Nah, contohnya saya simpel saja contohnya. Di dalam Al-Qur'an itu ada 2 kata yang menyebutkan satu makna di bahasa Indonesia. Contoh, di bahasa Indonesia namanya adalah cahaya. Nur. Di sini ada Ibu Cahaya. Ya, ini cahaya. Di dalam bahasa Arab, ya, cahaya ini terbagi menjadi 2. Yang satu ada nur. Yang satu ada Dia. betul. Ada dia. Nih, dia.
Iya. Dhiya, huruf dhad. Dhiya. Iya. Bedanya apa kalau bahasa Arab? Jauh bedanya. Kalau kita bisa mengartikan maknanya dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia cahaya apa kita artikan? Ya udah cahaya ya. Bersinar. Cahaya ya cahaya, Terang. sinar ya cahaya, apalagi pelita ya cahaya ya. Seperti itu. Terang. Apa bedanya sinar sama cahaya? Sinar memancar. sama cahaya. Apa ini bedanya? Kalau sinar udah pasti bercahaya. Kalau Sumbernya. bercahaya belum. Sinar itu sumbernya. Kalau sinar adalah apa tadi? Cahaya. Cahaya adalah sumbernya. Berarti sama dong, ya. Sinar sudah pasti. Sinar memancar. Kalau sinar memancar, kalau cahaya Itu berpendar. Berseri. Kalau Berterang. sinar sudah pasti bercahaya. Bercahaya belum pasti bersinar. Gitu ya Ustaz. sinar sudah pasti bercahaya. Kalau cahaya belum berarti belum bersinar. Berarti matahari itu tidak bersinar. Bersinar. Makanya kita bilang biasanya kita bilang sinar matahari atau cahaya matahari. Dua-duanya kita sering bilang. Kadang-kadang kita bilang, "Wah, cahaya matahari." "Oh, sinar matahari." Sama. Ada. Ya bulan. Nggak ada bedanya. Ya. Kalau Nah, itulah. sinar itu lebih kuat. Nah, Kalau cahaya itu agak lembut gitu. Ibaratnya kan sinar matahari itu kan memancar lebih kuat. Kalau cahaya bulan kan cuma memantulkan sinar matahari gitu. Sinarnya. tapi memantulkan tetap sumbernya dari mana? Dari matahari. Cahaya. Cahaya Nah, adalah itu ya. gelombang elektromagnetik, sedangkan Nah, sinar itu. adalah berkas cahaya Kalau sempit kita- yang memancar dari sumbernya. Betul. Kalau kita buka Google, hasilnya tadi adalah cahaya elektromatik. Maksudnya apa? Cahaya lurus daripada matahari itu yang disebut dengan sinar. Nanti silakan. Sama dalam bahasa Indonesia ya, tidak ada bedanya. Ya, tapi di dalam Al-Qur'an, di dalam bahasa Arab, lihat fungsinya berbeda. Yang satu nur buat sholat, yang satu dhiya buat sabar. Was-sholatu nur. Sholat itu adalah cahaya. Was-sabru dhiya. Sama-sama cahaya ya. Dhiya dan nur tadi. Tapi dibedakan yang satu buat sholat, yang satu buat sabar. Itu luar biasanya ya. Nah, apa maknanya Ustaz? Nanti insya Allah ya di lain kesempatan. Intinya apa yang ingin saya sampaikan? Inilah kita harus bersyukur ya. Bahasa Arab, Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Bukan berarti menyusahkan ya. Waduh, kenapa ya Al-Quran tidak turun dalam bahasa Indonesia? Oh, karena nabinya orang Arab. Bukan. Ya, bukan. Ya, bukan karena nabinya orang Arab. Ya, karena memang Allah sudah mentakdirkan Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Ya. Walaupun misal kalau Nabi waktu itu turun misalkan tidak di Arab, tetap kalau Allah berkeinginan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, ya sudah bahasa Arab. Seperti itu. Ya. Nah, jadi bukan lagi misalkan ya Al-Quran diturunkan misalkan boleh nggak Ustadz baca Al-Quran Latinnya? Ada yang berpendapat, Ustadz, soalnya kalau dulu kan Nabi di Arab, jadi enak bacanya. Kalau kita kan orang Indonesia ya, sudah baca Latinnya saja. Enggak, ya, tidak seperti itu. Ya, ada kaidah yang menjelaskan di sana. Lanjut ya. Baik, kita baca sama-sama ayat 25 sekarang. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ Yauma apa hukumnya yauma? Lain. Sebelum itu coba satu orang, ibu siapa tadi ya yang baca artinya tadi? Coba boleh dibacain lagi. lain. Wan Ustadz bisa bantu baca. Boleh. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil.
Masya Allah ya. Maka pada hari itu tidak ada yang mengazab selain azabnya Yang adil. yang apa? Yang adil. Yang adil. Masya Allah ya, luar biasa. Ini kisahnya adalah kisah tentang ketika di hari kiamat ya. Mm-mm. Ya. Oke, kita baca sekali lagi ya. Fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ya. Ini kalau ada fathah ya, fathah kemudian mau dia hurufnya apa saja ketika dia berharokat fathah, setelahnya ada huruf waw atau ya sukun, hukumnya apa? Lin. Betul. Baca lembut. Fayauma idzil. Betul ya. Ingin menyebutkan ini. Ini apa namanya? Garis 2 namanya apa? Yang betul kasrotain atau kasrotanwin. Kasrotain yang betulnya Ustaz. Yang mana yang tepat? Betul. Kalau ditanya ini namanya apa? Ini namanya tanwin. Kalau yang ditanya adalah ini bacanya gimana? Bacanya kasrotain dengan dua kasroh. Kasroh itu satu, kasrota ditambah alif ya nun ya, itu berarti menunjukkan 2 dalam bahasa Arab itu ya. Nah, fayauma idzil ada tanwin bertemu dengan huruf lam, hukumnya idgham bila guna. Ada berapa huruf idgham? Lam dan ro, Ustaz. Coba sekali lagi saya tanya, perhatikan pertanyaannya. Ada berapa huruf idgham? Ada 6. Apa saja? 1. Mim, nun, lam, ro. Ya. Ada 6. Yang 4 dengan guna, yang 2 tidak dengan guna. Nah, yang satu yang termasuk tidak dengan guna adalah ketika lam. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau huruf ro. Fayauma idzillah. Jadi tidak ada suara dengung ya, tidak ada suara dengung. Yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu. Apa hukumnya? Nah, ini hukumnya adalah matsilah tawila. Ya. Apa itu matsilah tawila? Ketika ada hak dhamir. Hak dhamir itu dalam bahasa Arab adalah kata ganti. Contoh, ya. Salman pergi ke pasar. Gimana? Salman pergi ke pasar. Ibunya pergi ke toko. Nah, ketika dia dibilang ibunya, nya itu kemana? Salman. Nah, ibunya itu ke Salman. Berarti artinya adalah ibu Salman pergi ke toko, seperti itu. Ya, jadi di bahasa Arab seperti itu. Menunjukkannya itu hanya dengan huruf H. Berarti H ini kemana? Ke Salman. Bukan ke Salman. Ya, nah, yang ini bukan ke Salman. Yang ini kemana? Allah. Ini adalah
Keazab ya. Nah, jadi dia tidak ada yang mengazab seperti azabnya. Azabnya itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Azabnya Allah. Nah, apabila ada hak dhamir seperti ini dan bukan kebetulannya, dan di depannya ada huruf hamzah. Ya, ada huruf hamzah, maka dia dibaca lebih daripada 2 harokat. Tapi kalau hak dhamirnya tidak bertemu dengan hamzah, bacanya berapa harokat? 2 harokat saja. Inilah yang disebut dengan mad silah. Ya. Nah, ada yang tawila itu panjang. Yang 2. Mat tawila itu yang panjang. Tawila itu panjang. Tawil ya itu panjang. Qasr itu pendek. Seperti itu. Ya. Tawil itu panjang. Jadi bahasa Arabnya panjang apa? Tawil. Ya. Nah, itu lumayan ya, kita tahu kaidah tajwid, kita tahu bahasa Arabnya panjang, tawil. Ya, tawil. Ya, tawil. Nah. Ahad. Dalnya apa hukumnya? Qol. Sughra awil kubra. Kubra ya. Maksudnya apa? Maksudnya kubro atau sughra? Ya. Apa maksudnya? Kalau sughra dia biasanya di tengah-tengah kata itu sughra. Ya, di tengah-tengah kalimat itu sughra. Nah, ini dia kebetulan ketika kita waqaf dia menjadi sukun. Sementara huruf dal sifatnya ada qalqalah, maka dia muncul. Seperti itu, ya. Lanjut. 26. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Silakan. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Wala dan tidak ada yuthiqu wathaqahu. Apa? Seorang pun yang mengikat ikatannya ya. Nah, ini banyak tafsirnya di sana ya. Banyak yang menjelaskan seperti itu. Kita fokus ke tajwidnya saja dulu sekarang ya. Wala Nah, saya pertanyaannya, kenapa di sini wawnya ada tasydidnya? Nah, ya, sebagai tanda baca kalau ya, kalau nih. Kalau itu apa? Kalau jika memungkinkan ya, mungkin barangkali nanti seorang pembaca Al-Qur'annya ingin mewasol dari ayat sebelumnya, maka wawnya harus di idgham. Ya, karena harus di idgham. Baik, betul. Ini mat tabi'i wala yu mat tabi'i thiqu wa thaqahu. Ini apa tadi? Mat apa namanya? Sila tawila. Mat sila tawila. Ini sama ya? Sama kayak tadi. Mad jadinya apa? Qalqalakum kubro. Betul. Pertanyaannya nih, ya. Kenapa yang ini tidak dikasih tasydid, yang ini kok dikasih tasydid? Kan sama-sama akhirnya Karena waqaf. mata ini. Kan ini waqaf juga. Kalau kita, kenapa di sini Ada laknya. Makanya lah. Tanda waqaf. Ada lam alif yang situ. Tanda waqaf lam. mana tadi? Kok hilang? Nah, ini. Kola dengan lam. Sebaiknya Beda. diteruskan. Kalau yang kola itu sebaiknya berhenti. Betul. Nah, itulah fungsinya tanda baca itu ya. Jadi kita harus taat. Ya, kita harus taat karena sudah dibuat ya susah-susah sama ulama tuh ya. Kadang-kadang disuruh berhenti di sini, kita lanjut. Kira suruh dilanjutkan, kita berhenti. Nah, itulah fungsinya kenapa ada tanda seperti ini. Itu fungsinya untuk membantu kita. Ya, kita sebagai orang awam nih, misalkan kita ya yang tidak tahu bahasa Arab misalkan. Udah kita ikutin saja ini. Ya, kita ikutin saja
tanda bacanya. Oh, di sini wajib misalkan berhenti. Ya, ya sudah kita berhenti. Jadi jangan sampai tanggung Ustaz, karena ini ayatnya pendek nih. Jadi lanjut. Wala yuthiqu wathaqahu ahadun ya ayyatuhan nafs. Habis nafasnya di sana. Ya. Nah, itulah yang dikhawatirkan. Mending kita berhenti di sini daripada kita lanjut berhentinya malah qabih. Berhentinya malah jelek, nggak boleh. Ya, seperti itu. Gitu ya. Jadi kenapa di sini tidak dikasih tasdid? Ya biar kita berhenti di sini. Ulama sudah mikir jangan kasih tasdid, takutnya dia malah lanjut dan akhirnya berhenti di sini, misalkan gitu ya. Ya sudah, mending berhenti saja. Nah, paham ya? Tapi tetap kita yang bagus adalah sunnahnya adalah waqaf, 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 waqaf ya, setiap ayat. Wahid ayat waqaf. Ya, setiap satu ayat waqaf. Lanjut ayat 27 sekarang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Silakan. Ya ayyuhan nafsul kan tadi saya masih mendengar ada yang baca ya ayyuha, bukan ya ayyuha ya. Nah, perhatikan, dengar ya, denger ini. Bukan ya ayyuha tapi ya ayyatuha. Nah, ya. Memang dia tulisannya mirip sama ya ayyuha, tapi ini bukan ya ayyuha tapi ya ayyuha. Ini ya, ulangi bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya Ya ayyatuhan nafs. Wahai jiwa yang tenang. Wahai yang memiliki jiwa. Jiwanya apa? Al-mutmainnah. Jiwa yang adem ya, maka kita harus banyak berdoa, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan mutmainnah. Ketika kita memejamkan mata kemudian ada suara yang manggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Ketika wafat itu sudah nggak ada pikiran nih nanti warisannya gimana, warisan saya, gimana usaha saya, gimana takdir saya. Nah, itu nggak ada lagi. Ya, ketika kita wafat, kita meninggalkan semuanya ke dunia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Makanya kalau ada yang bilang mati itu tidak membawa harta. Bukan hanya harta, tapi membawa nafsu. Ya. Nah, mati tidak boleh membawa nafsu. Nah, bagian daripada nafsu itu adalah harta. Jadi ditinggal ya. Tinggal saja di dunia ya. Ya ayyatuhan nafs. Wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah. Ya. Supaya apa? Supaya kita tenang menghadap kepada Allah. Oke, kita bahas tajwidnya. Ya ayyatuha, apa hukumnya? Ayo. Maja ismun fasil. Majais ya, Maja ismun fasil. Ustadz, ini kan tulisannya nyambung, tapi kok jadi jaiz? Kenapa ya? Karena dari dua kata yang berbeda. Betul. Bahasa Arab itu tidak melihat spasi juga ya. Jadi misalkan kan ini nyambung Ustadz. Seharusnya kan kalau ada mad, kemudian ada hamzah atau alif berharokat, dia nyambung. Biasanya kan sebenarnya ini nggak nyambung ya. Ayatuha itu beda sendiri, ya itu beda sendiri. Ya. Nah, jadi ya ayatuha itu dua kata. Oke, afwan, ini ada suara yang feedback. Coba. Nah,
Iya itu satu kata artinya wahai. Ayatuha itu satu. Ini masih ada yang feedback. Afwan tolong di ya. Kan. Baik. Tolong dibisukan itu. Ya ayatuha ya. Nah, ini dua kata. Makanya di sini mad jaiz. Kalau kita lihat pengertian mad jaiz adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dua kata. Maksudnya yang mana Ustaz? Dua kata kan ini ya sama hamzahnya nyambung. Ya betul. Secara tulisan dia nyambung, cuman secara makna dia terpisah. Iyanya sendiri, ayatuhanya sendiri. Nah, jadi mad jaiz munfasil. Ya ayatuhan, apa hukumnya? Alif lam samsiah. Alif lam syamsiyah. Cara bacanya gimana? Guna. Nah, diidgham bi gunnah. Diidgham dengan gunnah, ya. Hanya masuk ke nun dengan gunnah. Nah, namanya apa? Idgham idgham syamsiyah. Ya, idgham syamsiyah. Ya ayyatuhan nafsul. Ini apa? Sul. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Bacanya gimana? Jelas. Jelas. Dibaca izhar. Apa yang dibaca izhar? Lam sukunnya. Dibaca izhar. Kalau yang tadi kan nggak dibaca nih lam sukunnya, tapi langsung lewat ke nun. Kalau ini dibaca lam sukunnya. Al-muto. Apa ini? Qalqalah. Nah, ini yang saya maksud qalqalahnya sughra karena dia di tengah-tengah kata. Ya, di tengah-tengah kalimat, ya. Jadi dia tidak terlalu ditekan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, tidak. Ya, tapi dia sekali lewat saja. Wa baina qalqalan apa ada? Wa bainan muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana. Jadi ini jelas ya, qalqalannya jelas, akan tetapi ketika waqaf dia lebih jelas lagi. Ya, dia lebih jelas lagi. Mutamainnah ini apa? Nah musyaddadah ya, jadi sempurnakan suaranya di hidung. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Insyaallah ya. Nah, sepertinya sampai ayat 27 dulu ya. Sampai 27 dulu ya. Tidak cukup, nanti takutnya tidak ada sesi talaqinya seperti itu ya. Nah, jadi tadi ayat berapa saja? Ayat 24, 25, 26, 27. Nah, ini sampai 30 ya. Pak Ustadz. Ya, gimana? Katanya sampai 30 tadi. Iya, betul. Cuma nanti takutnya habis waktunya buat bahas, tidak ada waktu buat talaqinya. Nah, ya. Jadi nanti kalau bisa ada yang talaqi ya, supaya nanti ada yang membaca, ada beberapa correction yang diperiksa seperti itu. Insyaallah. Berarti di pertemuan berikutnya ya, insyaallah ya. Pertemuan berikutnya udah Ramadan belum? Belum Ustaz. Belum ya? Belum ya. Berarti sampai ayat. Berarti sampai ayat ketika Allah memanggil. Masya Allah ya. Sampai ayat ketika Allah memanggil. Ketika Allah memanggil. Nanti 28 sampai 30. Nah, ini boleh ya, ayat ini dibawa ke doa itu boleh ya. Saya kalau berdoa itu sering bawa ayat ini ya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena di sini kita mengungkapkan keinginan ya. Keinginannya apa? Kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian kita masuk nafsul mutmainnah. Ini puncaknya adalah wadakhuli
Masuk Baik, ke dalam itu surga. saja berarti sampai ayat 24, 25, 26, 27 untuk malam ini. Nah, silakan jika ada pertanyaan atau nanti ada yang diskusikan sebelum talaki ya. Satu atau dua pertanyaan saja atau sesuatu yang ingin didiskusikan boleh ya. Tapi sebelum itu saya kembalikan dulu kepada Kang Gesa. Disilakan. Baik. Syukran, jazakallah khairan katsiran untuk Ustaz Salman. Untuk udah tajwidnya, alhamdulillah malam hari ini bertambah 4 ayat Bapak Ibu ya. Dan insya Allah kita akan memasuki sesi tanya jawab dan juga nanti dilanjutkan dengan talaki Bapak Ibu. Dan sebelum memasuki sesi tersebut, mohon kiranya Bapak Ibu untuk bisa meluangkan waktunya sejenak, boleh dibuka untuk fitur chatnya Bapak Ibu. Gesa di situ sudah mengirimkan link Google Form yang dimana isinya untuk absensi Bapak Ibu ya. Boleh mohon untuk berkenan diisi terlebih dahulu. Kurang lebih hanya 1-2 menit saja untuk mengisinya. Nanti jika sudah diisi, untuk absensinya boleh konfirmasi kembali di kolom chatnya Bapak Ibu ya. Baik, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab terlebih dahulu Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, untuk malam hari ini mohon maaf dibatasi terlebih dahulu untuk 2 pertanyaan. Silakan gunakan fitur raise hand-nya sekarang juga. Baik, untuk yang pertama di sini sudah ada yang raise hand, yaitu atas nama Ibu Fitria dari Riau. Assalamualaikum Ibu Fitria. Waalaikumsalam Ustaz. Mau bertanya Ibu? Apa Ustaz? Mau bertanya? Sudah raise hand di sini? Sudah mengangkat tangannya? Enggak Ustaz, insya Allah cukup. Oke, baik. Baik, selanjutnya di sini ada Fatir. Assalamualaikum Fatir. Waalaikumsalam. Mau bertalaki. Oh, mau bertalaki. Baik, Bapak Ibu, untuk saat ini untuk sesi tanya jawab terlebih dahulu ya. Selanjutnya ada Ibu Nur Safitri, apakah mau bertanya? Mau bertalaki. Laki juga, Masya Allah. Oke. Nggak Baik. apa-apa Kang Gesa, kalau nggak ada pertanyaan berarti langsung ke talaki saja. Baik, saya sambil cek terlebih dahulu di kolom chat, Ustaz ya. Baik. Siapa tahu barangkali ada yang bertanya di kolom chat. Mohon hitung sejenak. Baik, sepertinya di sini antusiasmenya ingin bertalaki malam hari ini. Untuk saat ini kita masuki saja langsung untuk sesi talakinya. Untuk talakinya dari ayat berapa sampai berapa Ustaz? Tadi ayat yang kita bacakan. Berarti 24 ayat sampai berarti. Ya, baik, 24 sampai 27 ya. Baik, Betul. sesuai dengan urutan di malam hari ini, Gesa persilakan kepada Ibu Fitria. Assalamualaikum Ibu Fitria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu untuk bertalaki 4 ayat ya, dari 24 sampai dengan 27. Baik Ustaz. Dari Ta'awuz ya Ustaz? Ya, boleh. Ta'awuz langsung ayatnya. A'udzu billahi minasy Sebentar. Yang lainnya minta di mute dulu ya supaya suara Ibu Fitria terdengar jelas. Sudah Ustaz? Ya, cukup. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, huruf ro itu harus mengalir ya. Wa bitakririn, ada takrir di sana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak berhenti. Tidak bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Baik Ustaz. Ulang dari awal ya Ustaz ya. Ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Oke, jangan imala ya, jangan imala. Imala itu adalah harokat yang miring. Harakatnya miring ya. Maksudnya gimana? Yaqulu ya lay. Jangan lay ya, tapi L-A-Y. Lay. Ulangi. Yaqulu ya laitani. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Wala yusiqu wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ulangi. Ya ayyatuhan nafsul. Ya ayyatuhan. Oke, sebentar. Ya mengalir. Ya ayyatu, jangan ya ayyatu ay. Huruf ya kalau dia bertasydid mengalir ya. Mengalir. Sama. Iyyaka na'budu wa jangan berhenti karena huruf ya itu sifatnya rokhawah, mengalir suaranya. Kalau yang tertahan suaranya itu hanya ada beberapa saja. Ajid, qatin, bakat. Hanya itu. Coba ulangi. Ya ayyatuhan nafs. Ya ayyatuha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ayyatuhan nafsul mutmainnah. Oke, huruf to-nya jangan berhenti ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmain. Dia harus terus nyambung. Mutmain. Jangan muto. Jadi seperti ada jeda sedikit. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Coba sekali lagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Naam, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakillahu khairan katsiran. Baik, syukran untuk Ibu Fitriah dari Riau. Afwan Ustadz, sebelum dilanjutkan untuk talaki ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Apakah diperkenankan, Ustadz? Oh, boleh. Di sini ada pertanyaan dari pertama yaitu Ummu Az-Zahrah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan ulang tentang jenis matobi'i. Oke, jenis mat tabi'i ya. Jenis mat tabi'i ada 7. Ada 7. Yang pertama, harokat itu ada 3. Yang pertama ada fathah, kasrah, sama dhammah. Ya. Yang bagian fathah ada 3. Apa saja? Ketika ada fathah bertemu alif. Ya. Ketika ada
fathah bertemu alif yang bengkok seperti ini. Kemudian yang ketiga ada alif berdiri yang kayak tadi, alif kecil. Itu 3. Jadi setiap ada kondisi fathah yang seperti ini, yang 3 ini dibaca 2 harakat. Kemudian ketika kasroh, apabila ada kasroh bertemu setelahnya iya sukun. 1. Jadi dia dibaca mad tabi'i. Yang kedua, apabila kasrohnya berdiri juga. Kalau tadi fathahnya berdiri, ada kasroh yang berdiri. Contohnya ya laitani, ya. Tadi biasanya kalau di Al-Quran Madinah tuh ada berdiri. Atau nanti silakan boleh dicek lagi. Kemudian yang ketiga, bagian dhammah. Apabila ada huruf berharakat dhammah setelahnya waw sukun, maka dia dibaca 2 harakat. 1 lagi ketika dhammahnya terbalik. Nah, itu juga dibaca 2 harakat. Contohnya apa? Contohnya ketika ada mad silah tadi. Kan itu dhammahnya terbalik tuh. Nah, ini dhammahnya terbalik ya. Nah, seharusnya ini kan dibaca 2 harakat. Nah, ternyata di depannya huruf hamzah, makanya ditambah tanda alis supaya menandakan dia dibaca lebih daripada 2 harakat. Jadi ada 7 tanda baca mad tabi'i di Al-Quran Indonesia. Nih, 3, 2, 2. Nah, jadi kalau yang penasaran bagaimana tahap belajarnya itu boleh ya, berarti gabung di kelas privat. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah pernah ikutan kelas privat, nah mudah sekali menghafalnya ya. Rumusnya 3, 2, 2. Nah, simple ya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Cukup Kang Gesa? Baik, syukran Ustaz Salman untuk penjelasannya. Ada satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Mohon maaf. Di sini ada pertanyaan dari Fatir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, apakah baca Al-Quran itu setara dengan menghafal Al-Quran? Apa malah beda ya Ustaz? Gimana? Afwan Kang Gesa, putus-putus. Oke, baik. Saya ulang. Mau bertanya, apakah baca Quran setara dengan menghafal Quran? Apa malah beda ya Ustaz? Apakah membaca Al-Quran setara dengan menghafal Al-Quran? Oke, mumtaz. Apakah membaca Al-Quran setara dengan menghafal Al-Quran? Kalau secara zahir, ya, kalau secara zahir kita lihat penghafal Al-Quran pasti dia membaca Al-Quran, jadi sama, ya. Tapi secara apa maksudnya? Secara apa ya? Secara keutamaan mereka berbeda, ya. Mereka berbeda. Pertama, seorang yang membaca Al-Quran, dia tidak bisa membaca Al-Quran yang hanya membaca saja ya, dia tidak menghafal Al-Quran. Dia membaca Al-Quran ketika ada Al-Qurannya. Itu salah satu. Simpel saja ya keutamaannya. Ketika nggak ada Al-Qurannya, seorang yang tidak menghafal Al-Quran tidak bisa mengucapkan Al-Quran. Kenapa? Karena dia tidak punya hafalan. Gitu ya. Jadi simpel. Jadi kalau ditanya kenapa menghafal Quran? Jadi ketika Al-Qurannya tidak saya bawa, saya bisa tetap baca Al-Quran. Jadi Al-Qurannya tidak ada, saya taruh di rumah, kemudian saya pergi, saya tidak ada Al-Quran, tetap saya bisa membacanya. Ya seperti itu. Jadi beda. Dan derajatnya pun beda. Ya kenapa saya ucapkan seperti itu? Beda apa Ustaz? Kan sama-sama baca Al-Quran, menghafal juga membaca. Cuma perhatikan, ketika Allah nanti memanggil satu persatu, ketika masuk surga, maka Allah katakan, bacalah dan naiklah. Ayat yang terakhir yang kamu bacakan, itulah surgamu. Ya, tahu ya? Hadis itu ya. Nah, jadi apa? Ayat yang terakhir yang kamu bacakan, maksudnya apa? Berarti sampai terakhir yang kita punya hafalan itu, di sana surga kita. Ya, jadi derajat antara seorang penghafal Quran dengan yang hanya membaca Al-Quran saja berbeda. Ya, jelas ya. Kalau membaca Quran pasti tidak menghafal, tapi kalau menghafal Al-Quran pasti membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Tadi yang dimaksud sini kayak pahalanya, apakah membaca Qurannya sama kayak menghafal Qurannya? Kalau secara pahala mereka sama, cuma secara keutamaan dia berbeda. Kenapa? Karena membaca Quran karena menghafal pasti membaca Al-Quran. Cuman kalau secara ditanya banyak yang mana Ustadz baca Al-Quran, kesempatan pahalanya membaca Al-Quran dengan menghafal pasti banyak menghafal.
Kalau kita hanya membaca saja, sudah. Berarti kalau sudah satu ayat kita lewat, jarang sekali kita ulang ayat lagi. Contoh, misalkan kita membaca Quran surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sudah, kalau kita baca sudah saja. Tapi ketika kita menghafal, berapa kali harus kita ulang? Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil ya. Seperti itu. Jadi sudah berapa huruf yang kita baca? Jadi kalau ditanya kesempatan peluang pahala yang banyak yang mana, pasti banyak menghafal. Seperti itu. Cukup? Baik, syukran Ustadz. Insya Allah Fatir sudah terjawab ya. Sekarang langsung masuk ke sesi talaki kembali dan saatnya giliran Fatir juga. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ya lay. Dunya nggak panjang. Yaqulu ya lay. Yaqulu ya laytani qaddamtu lihayati. Ya, T-nya panjang. T-nya 2 harakat. Yaqulu ya laytani qaddamtu lihayati. Ya. Yawma idzin ahad. Fan yang tidak berkepentingan boleh di mute dulu ya. Ini suaranya jadi terjadi. Wala yusiku wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsu mutmainnah. Baik, mumtaz, barakallahu fik. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, syukran Fatir. Untuk selanjutnya, bisa persilakan kepada Ibu Nur Sapitri. Assalamualaikum Ibu Nur Sapitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqulu ya Lu-nya pendek. Yaqulu ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fa yawma idzil la yu'addibu adabahu ahad. Wala yusiku wasaqahu. Kunya nggak panjang. Coba perhatikan. Wala yusiku wasa. Yuk, panjang pendeknya ya, hati-hati. Wala yusiku wasaqahu. Nah, kenapa? Kenapa bacanya wasak? Nah, tidak ada tasdidnya, jadi tidak ditekan. Wasaqahu seperti itu. Coba diulang. Wala yusiku saqahu. Yu-nya panjang. Wala yusiku wasa. La yusiku ahad. Wala yusiku wasaqahu ahad. Oke, coba sekali lagi ya. Perhatikan, betul-betul diperhatikan. Perhatikan ayatnya, dilihat ayatnya. Wala yusiku wasa. Nah, ini jangan ada tasydid, jangan wasaqahu, bukan. Tapi letanya dipanjangin saja. Wasaqahu ahad. Coba ulangi.
wala yusiku Ku-nya nggak wasaqahu. panjang, Bu. Jadi jangan wa yusiku. Nah, yusikua. Nah, gitu. Wala yusiku wasaqahu ahad. Oke, lanjut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Qalqalahnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, betul ya. Tapi nanti dilatih ya untuk yang ayat ini ya, diulangi. Tidak antara huruf sa dengan ko ini tidak ada tasydid. Jadi jangan ada ditekan wasak enggak gitu. Tapi sa-nya panjang. Wasa satu-satu berarti disebutinnya. Wasaqahu wasaqo wasaqo seperti itu. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ilmunya. Wa jazakillahu khairan katsiran. Lagi Ustaz. Syukran Ibu Nur Safitri. Selanjutnya bisa panggil Ibu Hamidah. Assalamualaikum Ibu Hamidah. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayatin wa yawma Fa, idzil huruf fa, ini huruf fa. Fa bukan wa, fa. fa yawma idzil la yu'azzibu azabahu ahad wala yusiku wasaqahu ahad. Oke, tadi ragu tadi ya, hurufnya ragu, ulangi. Wala yusiku wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, jangan nah gitu ya. Ini sekali aja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, gitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Cukup ya. Bagus. Ustaz. Afwan. Baik, syukran Ibu Hamidah. Selanjutnya untuk Umi Baiti Rahma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz langsung dibaca? Boleh? Umi Baiti. Atas nama Umi Baiti Rahma. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat berapa Ustaz? 24. 24. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Oke, kalau qalqalan jangan tapi diucapkan ya. Muto.
Jadi betul-betul mantul gitu ya. Mantulnya itu kalau kita bicara tentang ilmu geseknya, nah, jadi kalau mantul itu seberapa tinggi kita lepas, nah, biasanya dia mantulnya itu nggak jauh dari tempat yang kita lepas tadi biasanya ya, seperti itu. Jadi jangan mutu, tapi diucapkan atau ito uto. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ulangi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, cukup. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Jazakallah Afwan. khair. Wa jazakillahu khairan katsiran. Baik, syukron. Umi Baiti Rahmah. Kemudian selanjutnya untuk Ibu Rasmah, Ummu Ayub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد Ulangi. ولا Adabahu ahad. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. نعم ممتاز أم أيوب إن شاء الله. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا أستاذ. وجزاك الله خيرا. Baik, syukron Ibu Rasma. Selanjutnya untuk Ibu atau Bapak, sebentar, Ibu Wardah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Gesa. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya-nya jangan syaitan. Sukun saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد Ahad. Qalqalahnya jangan lupa. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jangan mute tapi muto. Kenapa? Karena huruf to itu dia tebal hurufnya ya. Itbaqo. Asadu, dadun, ta'u, dha'un, mutabaqo. Itu huruf tebal. Jadi harus muto, harus tebal. Jangan mute. Kalau mute itu antara huruf ta atau to yang benarnya. Jadi untuk memberikan ciri-ciri kepada hurufnya, berikan sifatnya. Huruf to berarti dia tebal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Silakan, ulangi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Naam. Cukup ya, bagus. Syukron Barakallahu fiik. Ustaz. Baik, syukron Ibu Wardah. Bapak-bapaknya belum ada. Ya, mohon maaf Bapak Ahmad Hatta. Di sini Gisa panggil sesuai dengan urutan raisannya Bapak ya.
Iya, Pak. Baik, selanjutnya untuk Ibu Nur. Assalamualaikum, Ibu Nur. Waalaikumsalam Ustadz. Silakan, Ibu. Dari wajah ya Ustadz. Dari Dari ayat 2. 24. Yaqulu ya laitani. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wala yusiqu wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Lebih ya, cukup sampai di ayat ini saja. Barakallahu fiik. Baik, syukran Ibu Nur. Selanjutnya Ibu Nur Jannah. Assalamualaikum, Ibu Nur Jannah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wala yusiqu wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Baik, cukup. Khalas. Azim. Masya Allah, bagus ya. Afwan. Baik, syukran Ibu Nurjana. Selanjutnya atas nama Ibu Hazlini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ustadz, mau tanya di luar tema boleh nggak? Sebenarnya boleh, cuman karena waktunya sudah mau habis, kita manfaatin buat talaki dulu ya. Oh, nggak, maksud saya ini karena ya udah nanti aja kalau gitu. Oke. Insya Allah di pertemuan berikutnya nanti dicatat dulu pertanyaannya biar nggak lupa. Nah nanti di pertemuan berikutnya Insya Allah bisa. Bukan, maksud saya gini Ustadz, ini kan udah mau bulan puasa. Betul. Saya sedang terapi kesehatan. Apakah puasa saya batal bila menjalani terapi kesehatan itu, Ustaz? Kalau terapi kesehatannya tidak membatalkan puasa, syarat tidak membatalkan puasa ya tidak batal. Asal tidak makan saja. Oh, di luar nggak makan gitu ya? Ya, misalkan terapinya apa? Misalkan terapinya pegel, misalkan, gini-gini ya itu nggak batalin puasa, insya Allah. Nggak Tapi pakai alat gitu, Ustaz. Pakai alat. Saya belum paham alatnya apa, nah jenisnya bagaimana, fungsinya, itu mungkin panjang ya jawabannya. Nanti. Iya. Tapi intinya Makasih, ada sesuatu yang tidak membatalkan, yang tidak masuk ya atau mengeluarkan darah misalkan ya, atau tidak masuk dari 5 lubang yang sudah kita ketahui, ya itu tidak batal insya Allah. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur. Ustadz, Butan mungkin ini terakhir ya, satu ya lagi. Kang Gesa. Satu cukup lagi nampaknya ya. Cukup saja.
Cukup saya Terakhir, Pak ya. baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.32 waktu Indonesia Barat ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan waktu malam hari ini dan di beberapa wilayah pun memang sudah lebih malam dari saat ini. Oleh karena itu, untuk sesi tanya jawab dan juga sesi lakinya mohon maaf dibatasi terlebih dahulu. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan bergabung kembali untuk di kelas berikutnya di Ahad malam juga di Rabu malam pekan depan. Baik Ustaz Salman, sebelum ditutup, barangkali mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Ya, afwan sebelumnya untuk ikhwah semua yang belum kebagian talakiyah, nanti insya Allah kabar gembiranya kalau tidak salah ya berarti betul di Sobat Ngaji ada program talaki ya Ustadz Kang Gesa ya. Benar Ustaz. Itu boleh ya untuk diikuti karena di sana kita diberikan kesempatan untuk talaki membacakan Quran kemudian disimak. Nah nanti kalau nggak dapat kesempatan di malam Rabu ini silakan nanti kita cari lagi waktunya. Nah itu nanti disiapkan untuk teman-teman yang khusus pengen menyetorkan bacaannya ya seperti itu. Nah jadi mohon maaf sekali lagi yang belum kebagian ya karena memang tadi kata Kang Gesa di lain waktu sudah mulai hampir tengah malam ya Pak ya seperti itu. Nah, itu saja Kang Gesa, syukron jazakumullah khairan katsiran atas perhatian teman-teman sudah hadir sudah mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada baiknya maka datang dari Allah, jika ada kesalahan maka itu atas kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup, Gesa informasikan sedikit Bapak Ibu. Tadi sudah di-spill juga oleh Ustaz Salman mengenai program di bulan suci Ramadan. Insya Allah nanti akan ada beberapa program. Gesa informasikan sedikit untuk di bulan suci Ramadan nanti dimulai dari subuh. Insya Allah setelah sholat subuh akan ada kajian ataupun biasanya ada untuk khataman Al-Quran. Kemudian di jam 8 pagi nanti ada kajian juga, belajar mengenai tahsin kembali. Kemudian di jam 1 siangnya insya Allah akan ada materi tentang qomat. Dan terakhir tadi untuk di jam 4 sorenya insya Allah ada ta'lim. Nanti untuk informasi lebih lanjut dan programnya seperti apa, insya Allah akan kami share kembali di pertemuan berikutnya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak, jazakumullahu khairan katsiran untuk kehadiran, kesempatan dan juga sudah berkenan bergabung di kelas Tahsin Akbar di pada malam hari ini. Terima kasih juga, syukran, jazakallahu khairan katsiran untuk Ustaz Salman untuk waktunya malam hari ini. Insya Allah untuk pertemuan malam hari ini Allah berkahi dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Baik, Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali, doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf lahir dan batin jika ada yang kurang berkenan. Hari ini kita akhiri wabah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Mohon izin untuk kami akhiri ya.